Untuk materi yang ketiga, ini akan disampaikan oleh Bapak Jaji Munjaji SSI. Judul yang akan nanti disampaikan oleh beliau adalah Peluang Karir di Era AI, Strategi dan Kiat Suksesnya. Selamat pagi, Pak Jaji. Selamat pagi, suaranya saya terdengar. Terdengar, Pak Jaji. Saya izin bacakan CV-nya Pak Jaji ya, Pak Ya, Jaji. boleh. Hmm. Ya, Jaji Munjaji, beliau adalah strategi dan bisnis intelijen ya di Lazada. Beliau pernah mengampu pendidikan di Universitas Gajah Mada dengan jurusan statistik, lulusan 2017. Dan beliau juga ada beberapa penghargaan, ya, second place IKASTAT Data Challenge dan karya Salemba 4 Scholarship. Ada beberapa pengalaman juga, ini salah satunya sampai dengan saat ini ya, strategik dan bisnis intelijen di Lazada. Ini bisa teman-teman lihat ya, CV yang sangat luar biasa dari Pak Jaji. Pak Jaji mungkin bisa langsung dimulai pemaparannya. Baik, izin saya share screen berarti ya. Iya, silakan Pak Jaji. Eh, eh, ya, selamat pagi menuju siang. Udah apa udah siang ya? Mungkin beberapa isi materi saya tadi udah beberapa dipaparkan oleh pembicara sebelumnya yang sangat luar biasa ya sama Bu Tiffany. Terus ada Pak Yudis tadi ya. Pak Yudis betul ya? Gua takut. Eh, Di sini saya izin memaparkan tentang peluang karir di era AI, strategi dan kiat sukses. Ini judulnya. eh, Izinkan mungkin tadi beberapa perkenalan untuk saya udah dicoba diperkenalkan oleh moderator. Saya Jazi, sekarang sedang menjadi strategi bisnis intelijen di Lazada. Mungkin langsung aja ya untuk langsung ke materi. Mungkin, nah ini yang tadi saya bilang. Untuk di sini saya langsung menuju untuk apa itu AI tadi saya karena saya pembicara ketiga saya asumsikan udah ada pembaca definisi-definisi AI dan tadi udah dijelaskan juga sama Pak Yudi ya untuk apa itu AI, bagaimana kerjanya. Bahkan ketika saya mau coba proskos ini pun udah dibahas tadi ya beberapa tadi sama Ibu Tiffany gitu. Di sini coba saya ulang sedikit mungkin untuk nge-recall gitu ya. Jadi kalau untuk positifnya atau keuntungannya prosnya itu eh, jadi ada efisiensi gitu untuk kalau kita menggunakan AI itu akan mengurangi human error karena kan dia pakai robot bisa merepetitif pekerjaan oleh robot tersebut, mengurangi risiko, terus bisa available 24 jam non-stop karena dipakai robot. Eh, dan juga bisa menentukan decision dengan cepat gitu karena kan dia udah ada di training jadi ketika ada dua pilihan berdasarkan trainingnya gitu berdasarkan data-data yang diinput sebelumnya dia bisa langsung menentukan decision mana yang bisa dia pilih gitu. Terus kemudian kekurangannya pertama kekurangan out of the box pemikiran out of the box atau yang kalau bisa kalau kita bisa dibilang itu aha moment. Jadi kadang kalau aha moment itu kita cuman ada di orang-orang yang ada punya emosional. Di sini di AI juga tidak ada emosional. Terus bisa juga menyebabkan PHK gitu, unemployment. Bisa juga membuat manusia malas karena kemudahan AI tersebut. Dan yang terakhir mungkin bisa juga ini adalah high cost maintenance. Jadi harganya bisa jadi mahal banget nih karena developmentnya itu tersebut. Nah, untuk fitur-fitur AI tersebut, kita ada beberapa nih yang bisa kita pakai dan kita bisa pilih gitu. Ada beberapa tadi udah dibahas juga. Kita bisa menggunakan deep learning, bisa pakai facial recognition atau kayak QIC ya. Jadi kita lihat dari dasar foto, kita bisa keidentifikasi orang ini siapa, mobilnya punya siapa. Terus ada task automation, data ingestion, cloud computing, quantum computing sama chatbot. Dan dan di sini semuanya adalah based on AI semua gitu. Jadi kita bisa eh
Nah, kemudian untuk career opportunity nih, jadi AI tadi kan ada unemployment, ada kemungkinan di sini unemployment, tapi di sini juga kita punya career opportunity. Nah, career opportunity-nya apa aja nih? Kita bisa bagi menjadi tiga. Eh, kita bisa bagi menjadi tiga, ada data related, AI related, sama services. Nah, career opportunity tadi itu sebenarnya dari World Economic Forum itu sebenarnya udah ada statement. Jadi AI itu emang bisa mereplace beberapa ada 85 juta pekerjaan di tahun 2025. Nah, pekerjaan apa nih yang bakal bakal ke replace, yang nggak bakal ke replace oleh AI? Nah, ini termasuk pertama data related. Nah, jadi data-data yang berhubungan dengan data itu ada namanya data scientist, data engineer, data analis. Nah, itu tuh ada itu pokoknya pekerjaan data engineer itu kita menyiapkan data, data analis kita menganalisis data, data scientist yang eh, membuat machine learning-nya gitu, membuat prediction-nya. Business intelligence itu agak mirip dengan data analis, dia menganalisis data, tapi perbedaannya analisis yang dibuat itu adalah untuk mensupport decision bisnis untuk manajemen. Nah, itu yang saya sekarang sekarang jalanin itu sebagai business intelligence. Machine learning engineer itu agak mirip dengan data scientist. Bedanya dia emang ya kok 11-12 sama data scientist, ya dia membuat prediction, membuat forecasting dari dengan menggunakan metode machine learning, dan pasti di belakangnya back end-nya itu menggunakan coding atau pemrograman. Data visual specialist. Nah, itu juga kurang lebih sama dengan data analis. Kita membuat cuman bedanya data visualization ya dia membuat dashboarding, report gitu dengan menggunakan kemampuan visualisasi data. Dari data kita terjemahkan menjadi desain dashboard yang bisa dipaham lebih lebih user friendly. Jadi user-user yang gak kurang paham data raw, data-data yang banyak begitu, jadi tinggal lihat dari sisi visualisasinya aja. Jadi udah bentuk chart-chart gitu dan summary-nya. Kemudian AI untuk yang AI related itu ada AI developer, AI researcher, dan ini lebih lebih advance lagi dibanding data scientist. AI developer itu ada uh, ya dia membuat codingannya secara AI. Untuk AI itu dia kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan, AI itu adalah dia bisa jadi ada machine learning-nya, bisa jadi ada deep learning, yaitu dia nanti di train sehingga bisa mengeluarkan prediction. Atau ketika kita mau tadi kebutuhannya kayak dicontohkan, kita butuh summary-nya dari sebuah teks, itu nanti ada summary-nya. Nah, itu tuh ada training-nya. Nah, itu AI developer. Untuk AI researcher, jadi untuk sampai jadi AI developer, kita harus riset dulu nih, kira-kira inputnya seperti apa, terus codingnya apa, trainingnya seperti apa, testingnya seperti apa. Nah, itu kita perlu riset juga untuk mensupport AI developer. Nah, salah satu yang lebih spesifik lagi ada namanya tadi autonomous vehicle specialist. Nah, ini tadi udah dicontohkan di materi Pak Yudis ya, tadi ya ada mobilnya Tesla itu, kita mobilnya tuh udah diimplementasi pakai autonomous vehicle specialist ini, yang mana dalamnya ada AI yang mobilnya bisa jalan sendiri gitu tanpa tanpa manusia menyetir mobilnya gitu. Nah, di sini ada AI cyber security. Ketika data-data sama AI itu berkeliaran, data-data udah tersebar kemana-mana, di sini kita butuh juga ada cyber security, karena ancaman data-data hack atau kejahatan-kejahatan digital itu pasti makan makin tinggi juga. Jadi dibutuhkan AI cyber security spesialis juga, tak kalah pentingnya. Nah, kemudian ada juga AI game developer. Jadi game developer yang menggunakan AI yang tadi udah dicontohkan juga di Mobile Legends, tadi di AlphaGo. Nah, itu salah satunya AI game developer. Kemudian kita masuk ke kategori services. Services itu ada AI etik spesialis. Nah, AI juga kita butuh etik yang mana eh, kita ada perancang etiknya. Jadi bagaimana kita menggunakan data, bagaimana eh, data privacy dan semacamnya. Terus ada AI solution arsitek. Jadi arsitekturnya, jadi AI sama data data infrastrukturnya itu kita perlu arsitek juga nih untuk mendesain bagaimana infrastrukturnya.
Nah, itu solution architect juga dibutuhkan. Sedangkan AI implement consultation itu adalah konsultan di bidang AI. Jadi mungkin dia nggak secara langsung mengimplement, tapi dia bisa memberikan konsultasi gitu bagi bagi misalkan perusahaan-perusahaan yang baru mau memulai pakai AI dan bingung implementasinya di mana, si konsultan ini yang bakal bisa maju duluan untuk mengarahkan sebaiknya AI-nya pakai apa dan bagaimana penggunaannya. Terakhir mungkin saya coba menjelaskan tips and trick gitu. Kan tadi kiat sukses ya. Jadi tips and triknya mungkin di sini saya akan sebutkan dulu yang be adaptable. Kita harus adaptasi gitu. Kita harus mau tidak mau kita harus adaptasi untuk era AI ini. Bagaimana kita harus fleksibel dan mau gitu untuk memasuki dunia AI ini. Kayak dulu misalkan ada Gojek, ada teknologi, taksi itu kayak menolak gitu. Bagaimana? Tapi kita nggak bisa menolak karena ya ini teknologi gitu. Mau nggak mau, yang pengusaha taksi harus adaptasi sehingga Bluebird itu yang tadinya konvensional, mau nggak mau dia mengadaptasi teknologi, akhirnya sekarang dia ada di aplikasi Gojek dan sekarang juga malah membuat sendiri namanya My Bluebird. Itu adaptasi. Nah, untuk kita sebagai sebagai yang lagi sebagai mungkin dari teman-teman yang sedang belajar gitu sebagai mahasiswa menghadapi yang nanti setelah mungkin menyelesaikan kuliah ingin melanjutkan ke dunia kerja. Di sini kita terus belajar untuk saya pun sampai saat ini tetap terus belajar karena teknologi terus berkembang. Mau nggak mau kita tetap harus belajar gitu. Jadi kalau di dalam Islam pun kita diwajibkan belajar itu dari mulai dilahirkan sampai sampai ke liang lahat. Jadi kita setiap selama kita masih bernapas kita mau tidak mau harus tetap belajar untuk mengikuti zaman gitu. Dan untuk bisa beradaptasi dan bisa terus belajar, kita harus mengidentifikasi nih AI skill-skill apa yang bisa kita kita bisa kita dapat yang kita merasa cocok gitu untuk yang relevan sama zaman AI ini. Misalkan, saya senang riset di bidang AI. Ya udah kita tadi bisa ambil AI researcher atau eh, ya bisa banyak researcher di bidang AI researcher, terus data researcher juga banyak gitu. Emang bisa juga kalau misalkan senang analisis kita saya punya apa namanya punya rasa penasaran yang tinggi itu kita bisa jadi data analis, bisa juga dari tadi apa namanya business intelligence itu karena kita perlu bertanya-tanya nih ini kenapa dan perlu banyak why di analis dan business intelligence. Sedangkan kalau kita agak sedikit punya skill di coding itu bisa kita jadi engineer, misalnya AI engineer, machine learning engineer, data engineer, atau bisa juga tadi cloud engineer. Kurang lebih begitu atau kita punya skill komunikasi punya skill konsultasi yang bagus gitu. Jadi kita bisa jadi konsultan juga. Fokus on soft skill. Nah, kalau setelah kita mengidentifikasi skill AI relevan kita, kemudian kita mencoba meningkatkan soft skill kita, yaitu tadi problem solving, adaptability, komunikasi, dan kreativitas. Kenapa kreativitas juga di sini penting? Karena tadi salah satunya ada data visualisasi. Kalau kita punya skill design, terus kita punya kreativitas tinggi, dan kita bisa buat data visualisasinya semenarik mungkin. Terakhir, tapi bukan ya, terakhir mungkin di untuk tips and trick dan mungkin di sini ada network and untuk network and style inform, jadi kita tetap harus menyerap lagi informasi kita agar kita bisa menambah tadi terus belajar. Kita juga harus menambah networking, yaitu kita ikut ke forum komunitas yang berkaitan dengan AI. Ini salah satunya Growfin ini mungkin bisa jadi salah satu wadah gitu untuk kita belajar AI yang kayaknya di sini bisa jadi semacam bisa bisa manfaatkan ini kita untuk belajar AI karena mungkin kita punya minat yang sama untuk belajar AI, kita bisa jadi saling sharing gitu untuk teman-teman satu sama lainnya untuk membahas. Kayak misalkan kita nanti recall lagi setelah acara ini, kemarin gimana gitu, udah belajar apa lagi? Kita kontak tuh sama teman-teman yang lain. Itu dulu saya lakukan gitu. Saya ikut komunitas namanya Data Science Indonesia.
ya akhirnya kita berkonek dan sampai koneksi yang saya dapatkan pun itu bisa berimpact pada pekerjaan. Jadi ketika kerjaan, karena kita udah saling kenal, ketika nanti ada kerjaan di tempat, ini nih ada lowongan yang kira-kira bagus buat perkembangan kita nih gitu. Jadi nanti dia bakal nawarin, udah bisa itu jadi bisa juga jadi karir path gitu untuk networking ini. Ya, kurang lebih untuk materi sekian, tapi saya coba mau ada demo nih. Mungkin chat di sini saya akan ngasih beberapa eh, apa demo. Tadi udah ada PDF AI, terus tadi ada copy.ai. Di sini saya coba akan ada dua, ada in video. Jadi di sini bisa membuat video langsung menggunakan AI pakai script. Kita coba di sini sebenarnya saya udah coba masuk gitu karena kemarin saya coba bikin dulu testing dulu nih bisa bener bisa apa enggak. Tapi nanti bisa teman-teman bisa masuk langsung bikin akunnya, ada yang free. Kita coba free trial aja terus nanti langsung masuk ke sini. Ini saya coba masuk yang agak mirip AI itu yang ada gini. Kita pakai template-nya. Di sini bisa kita langsung pakai AI. Kita misalkan kita coba mau bikin video tentang AI. AI perkembangan AI di Indonesia. Kita bisa sama kayak tadi PDF.ai atau copy.ai, kita bisa langsung pakai bahasa Indonesia kalau mau bahasa Indonesia. Tapi kalau mau bahasa Inggris, kita bisa langsung pakai bahasa Inggris. Nah, ini copy dulu nih sama kita nih. Untuk nanti ada speech. Nah, ini pembuatan videonya di sini. Nanti untuk voice overnya kita pakai specify ini. Itu kita pakai di sini ada namanya teks dokumen. Nah, kita pakai di sini. Ini kita nggak usah pakai perkembangan AI di Indonesia. Jadi ini sebenarnya ya tadi secara positifnya kita bisa dimudahkan, bisa kita dimudahkan oleh AI, tapi sisi sisi buruknya ya maksudnya kekurangannya ya kita akan jadi semakin malas, kreativitas kita agak berkurang karena di dimakan maksudnya kita dimudahkan oleh AI. Langsung kita create videonya. Ini untuk videonya. Ketika voice overnya kita bisa disubmit di sini. Jadi nanti kita bisa combine antara video yang ini beserta voice overnya di sini. Dan ini dari teksnya tadi kita udah coba dibikin oleh di-generate oleh video AI tadi. Nah, kita buat Indonesia memiliki perkembangan yang pesat dalam bidang kecerdasan buatan atau AI. AI telah digunakan dalam berbagai sektor. tapi dia bahasanya bahasa bule ya. Nah, mungkin kurang lebih begitu untuk demonya. Uh, di sini saya tidak nggak sampai belum ekspor untuk ngegabungin video ini sama untuk yang voice-nya ya. Jadi ini videonya dan ini voice-nya itu bisa digabungkan selanjutnya. Mungkin sekian untuk pemaparan saya. Untuk pertanyaan nanti bisa diskusi di sesi pertanyaan jawab ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaji atas pemaparannya yang luar biasa.